Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Nomor induk mahasiswa 414211110040. Saya akan menjelaskan latihan kelima sampai dengan latihan ke-8. Kuis ke-11, mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Untuk latihan 5 sampai dengan latihan ke-8, mengacu pada modul 11 PBM presentasi punya Pak Ahmad Wahyudani ya. Lalu untuk latihan 5 itu akan menggunakan fungsi interrupt. Di mana fungsi interrupt di sini udah dijelasin untuk memanggil suatu peristiwa tergantung dari prioritas panggilannya. Lalu untuk program latihan 5 dapat dilihat variabel GP_pin dengan posisi GPIO-nya itu berada di 2. Ini di SP32 ya. Lalu variabel ini data tipenya unsigned integer bernilai 8. Lalu void setup berfungsi sebagai menginisialisasi atau mendefinisikan setiap serial, interrupt ataupun pin ataupun variabel ya, banyak fungsinya. Di mana di latihan 5 ini komunikasi serial itu disetting atau didefinisikan sebagai baud rate-nya itu segini, 9600. Lalu didefinisikan juga attach interrupt yang berada di pin GPIO yang ini ya, 2, dengan fungsi interrupt-nya itu callback atau memanggil balik. Dengan kondisi si buttonnya ya, kondisi rising itu apa, dari low ke high, artinya saat ditekan baru interrupt-nya itu kepanggil. Lalu ada void loop, lalu ada void int callback. Ini kondisi saat ke callback, interrupt ke callback ya. Nah, ngapain nih saat interrupt callback? Saat ditekan terus interrupt callback, maka serial.print stem buka kurung ms tutup kurung titik 2. Nah, ini ada 2 kutip ya. 2 kutip artinya hanya sebagai teks, bukan nilai atau value dari suatu interrupt ya. Lalu serial.println, bedanya print dan println yakni apabila print dia menyamping, apabila println setelah teks ini dicetak, maka dia akan ke enter atau mencetak ke bawah seperti itu. Lalu akan mencetak nilai dari si milis. Untuk latihan kelima ya. Lalu latihan kelima dibuka. Untuk konfigurasi pinnya, GPIO 2 itu berada di variabel GPIO_pin. Lalu itu berfungsi sebagai interrupt yang callback ya, interrupt callback. Lalu sama dengan penjelasan saya sebelumnya, acuannya dari modul 11 PBM presentasi punya Pak Ahmad Wahyudani. Lalu ini isi programnya, tadi saya sudah jelasin. Lalu untuk konfigurasi hardware-nya dapat dilihat laptop terhubung ke USB, lalu area USB micro terhubung ke ESP32. Lalu posisi D2 atau GPIO 2 terhubung ke push button. Di mana push button dapat dilihat ya, bagian kiri terhubung ke positif atau 3 volt dari itu ya, dari ESP32. Lalu sebelah kanan ada 2 nih, yang satu terhubung ke GPIO 2, yang satunya lagi terhubung ke resistor. Nah, resistornya itu terhubung lagi ke bagian minus. Jadi kiri kanan dari si push button terhubung ke sumber dari tegangan ya, plus minus. Nah, tapi bagian minus ini ditambahin resistor, lalu bagian minus ini juga dihubungkan ke GPIO 2.
Lalu ini program yang diketikkan di dalam software Arduino, di mana dapat dilihat garing 2 di sini ada 2 ya. Di sini garing 2 yang di atas itu hanya komen, ini juga hanya komen. Intinya apabila ada garing 2 itu hanya komen, tidak berefek terhadap program. Lalu sama dengan di acuan, isinya hampir sama. Jadi tinggal diketikkan sesuai dengan modul. Nah, untuk mengecek program yang diketikkan sudah benar, klik upload, maka akan diverifikasi dan dikompil serta akan dikirim program ini ke dalam ESP32. Nah, ditunggu sampai dengan muncul dan uploading, artinya selesai proses uploadnya, berarti program yang diketikkan itu tidak ada masalah. Lalu untuk pemilihan board, jangan lupa memilih ESP32 ya. Doit ESP32 versi 1 DevKit. Nah, ditunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, di sini baud rate-nya jangan lupa disamakan sesuai dengan program yang diketikkan sebelumnya, serial.begini ya. Oh, untuk posisi komportnya itu wajib disamakan sesuai dengan device manager yang terbaca ya. Apabila di device manager terbaca COM3 berarti disamakan ya, nih COM3. Lalu apabila tidak ditekan maka tidak ada respon. Ini untuk serial monitornya didekatkan. Ini posisi push button ya. Lihat. Saat ditekan, kondisi rising artinya, maka ini hanya teks ya atau komen biasa. Yang tadi serial.print stem kutip 2 terus stem buka kurung ms buka kurung terus kutip 2 lagi. Nah, di sini value-nya yang tadi ngilis. Itu value-nya ya. Nah, value-nya saat ditekan dapat dilihat nih. Saat ditekan maka dia akan menambah dari 46, 47, lalu ke 48, lalu ke 49. Saat kondisi rising ya. Nah, dia nambah lagi, pas ditekan lagi nambah lagi. Itu dia akan bertambah apabila ditekan. Nah, dia makin nambah, makin nambah, makin nambah. Nah, di ESP32 dapat dilihat ya, saat fungsi interrupt dipanggil, si ESP32 si lampu biru ini mati nyala. Nah, untuk stemnya sekarang di posisi 98 dari 5.000 tadi ya, 50.000. Nah, dia akan menambah terus menerus. Itu untuk latihan ke-5, lanjut lagi ke latihan ke-6. Untuk latihan ke-6 sama dengan latihan ke-5, acuannya juga dari modul 11 PBM. Lalu ini untuk isi programnya, di mana structure button, variabel pin itu data tipenya konstanta unsigned integer bernilai 8. Lalu variabel number key presses itu untuk data tipenya unsigned integer 32. Lalu variabel press itu data tipenya boolean. Lalu button 1 sama dengan 18,0 volts. Lalu ada kondisi void, kondisi IRAM underscore attr isr interrupt ya. Lalu button 1 dot number key press plus sama dengan 1. Apabila ditekan maka dia akan nambah 1. Lalu button 1 dot press sama dengan true.
Ini button 1 itu mengacu terhadap konfigurasi dari si button. Lalu ada void setup untuk mendefinisikan atau menginisialisasi setiap serial, pin ataupun interrupt, di mana serial.begin nilainya itu 115200. Ini untuk baud rate-nya, jadi wajib diingat. Nanti untuk serial monitornya baud rate-nya wajib sama 115200. Lalu pin mode-nya berada di button 1.pin, artinya konfigurasi pinnya berada di GPIO pin 1. Nah, akan terbaca apabila input underscore pull up, artinya kondisi pull up itu dari low ke high. Lalu attach interrupt button 1.pin, ISR interrupt. Ini untuk interruptnya. Lalu kondisinya falling. Nah, interruptnya akan tereksekusi apabila saat kondisi falling. Falling itu dari high ke low. Jadi interrupt akan dipanggil apabila dari saat ditekan lalu dilepas, maka akan kepanggil fungsi interruptnya. Seperti itu. Lalu void loop untuk eksekusi program secara pengulangan. Di sini ada rumus if. Jika button 1.press, apabila button satunya ditekan, maka serial.printf itu ini hanya komen button 1 has been pressed persentase U times dibagi N. Nanti itu dikalkulasi, lalu button 1.number key presses. Nah, button 1.press sama dengan false. Artinya nilainya itu bernilai 0. Lalu detax ini hanya komen static unsigned integer. Ini variabel last milis bernilai 0 awalnya. Lalu untuk data tipenya static. Terus nilainya itu unsigned integer 32. Jika milis tadi itu bacaan dari si interrupt ya. Sama dengan latihan ke-5, milis tadi dia akan nambah terus. Lalu dikurang last milis. Last milis itu awalnya kan 0. Terus last milis itu artinya sebelumnya itu nilainya berapa sih? Lalu lebih dari sama dengan 60.000, last milis sama dengan milis. Apabila last milis sama dengan milis, maka di detak button 1.pin. Lalu serial.println interrupt detak. Artinya apabila nilai ini tercapai, nilai di dalam if ini tercapai, maka akan mencetak interruptnya itu ke detax. Artinya sudah tidak ke interupsi lagi. Dibuka latihan ke-6. Untuk konfigurasi pinnya berada di GPIO 1, di mana GPIO 1 di hardware ESP32 itu teksnya tulisan teks 0. Lalu untuk variabel itu button 1. Ini programnya acuannya juga dari modul 11 PBM. Lalu untuk konfigurasi atau pewiringannya, USB terhubung ke laptop, lalu bagian micro USB-nya terhubung ke ESP32. Lalu teks 0 ya, tadi berada di sini, teks 0 itu terhubung ke push button. Nah, terbacanya push button ini saat kondisi pull up, tapi interruptnya akan dieksekusi apabila kondisi falling. Falling itu dari high ke low. Ini program yang di Arduino-nya. Jadi program acuan dari modul 11 PBM latihan 6 itu diketikkan harus sesuai ya. Lalu untuk setting boardnya jangan lupa di setting ESP32 Doit 1 DevKit versi pertama.
Terus jangan lupa juga untuk komportnya disesuaikan dengan device manager, baru bisa di-upload. Ini isi programnya. Nih isi programnya, awal ada struct, terus sampai dengan void loop, terus di sini ada fungsi if-nya saat ke detax si interrupt-nya. Lalu proses upload. Nah, saat proses upload ini harus sampai dengan muncul dan uploading, artinya proses verifikasi atau proses pengiriman program dari Arduino software ke dalam hardware itu sudah selesai. Nah, apabila sudah done, tadi ada tulisan done ya, artinya sudah selesai, baru serial monitornya dibuka, lalu baud rate-nya jangan lupa disamakan sesuai dengan program. Nah, di sini kenapa muncul X atau nilainya? Di sebelumnya di latihan kelima kan harus ditekan dulu baru muncul nilainya, nilai dan teksnya. Di sini belum ditekan aja udah muncul, karena alasannya ini menggunakan kondisi falling. Kalau di latihan kelima menggunakan fungsi rising. Nah, kalau untuk rising dari high ke low, dari low ke high, kalau untuk rising ya. Kalau untuk falling dari high ke low. Nah, makanya si serial monitor ini akan ngebaca terus karena belum dapat kondisi interrupt-nya. Nah, apabila ditekan baru nih. Ditekan. Nah, terus dilepas, maka interrupt-nya itu kepanggil. Nah, berhenti itu artinya interrupt-nya dipanggil. Nah, seperti itu ya. Perbedaan antara interrupt kondisi falling dan rising untuk latihan 5 dan 6. Nah, di sini ada muncul kurang kelihatan ya. Ada muncul interrupt detax, artinya nilai si if yang tadi di dalam sini sudah tercapai. Apabila sudah tercapai, ya berarti sudah tercapai 60.000 ya. Sudah tercapai 60.000 harusnya. Ya, sudah tercapai 60.000, maka ke interrupt-nya itu ke detax. Ini dideketin lagi. Coba upload. Ini saya coba upload ulang supaya mengulang program yang tadi ya. Jadi biar kelihatan untuk detaxnya. Terus untuk tahu juga nih interrupt-nya itu kepanggil saat kondisi apa. Ini udah dideketin lagi serial monitor terhadap button. Ini masih kondisi jalan, saat ditekan terus kelepas, maka berhenti. Berhenti itu artinya interrupt terpanggil. Nah, jalan lagi, terus ditekan lagi. Nah, artinya interrupt juga kepanggil. Saat benar-benar sudah terlepas, dia ngebaca lagi nih. Saat ditekan terus kelepas, baru berhenti lagi interrupt panggil. Sampai dengan muncul detect ada garis ini. Tadi detectnya tuh muncul di sebelah sini ya. Nah, interrupt detach. Kelihatan ya? Nih, interrupt detach di jam 10.42.48. Di sini interrupt detach. Artinya nilai if yang tadi sudah tercapai. Artinya udah nggak bisa interupsi lagi nih. Nggak bakal ada efek.
Seperti itu. Lanjut ke latihan 7. Sebelum menjelasin videonya, saya buka dulu modulnya. Nah, di latihan ke-7 ini akan menggunakan SPI. SPI itu apa? SPI itu Serial Peripheral Interface. Artinya akan mengkomunikasikan antara dua device, yakni Arduino Uno dan ESP32 secara serial. Dimana di modul 11 ini juga dijelasin SPI itu menggunakan 4 kabel. SPI tersebut komunikasi antara master dan slave, di mana masternya itu yakni ESP32 dan slave-nya itu Arduino Uno. Master itu apa? Master itu si utamanya atau server lah bahasanya. Lalu ini slave itu sebagai klien atau penggunanya, yakni Arduino Uno. Lalu di SPI tersebut ada 4 kabel yang akan terhubung, MOSI, MISO, dan CLK dan CS. CLK atau SLK ya? Atau iya SLK harusnya. Nah, di sini dijelasin nih MISO itu apa. MISO itu master menerima data dan slave mentransmisikan data melalui pin ini. Jadi master menerima, slave ditransmisi ke dalam master. Lalu kalau MOSI kebalikannya. Master mentransmisikan data ke slave, lalu slave menerima. Nah, SLCK atau SCLK itu master menghasilkan clock untuk komunikasi antar dua slave atau antar dua device, antara master dan slave. Lalu CS, master dapat memilih perangkat slave melalui pin ini melalui komunikasi. Lalu ini untuk sketsa komunikasinya antara Arduino Uno dan ESP32, di mana Arduino Uno nanti yang akan terhubung pin 13, 12, 11, dan 10. Lalu untuk ESP32 yang akan terhubung yakni GPIO 2, 18, 19, dan 23. Lalu ini untuk isian programnya. Ini untuk masternya ya, master SPI-nya, master serial peripheralnya. Di mana variabel buff sama dengan kalimat ini hanya teks ya, bukan nilai. Hello slave garing n. Lalu fetch setup untuk menginisialisasi setiap serial pin termasuk SPI serial peripheral, di mana komunikasi serialnya dengan baud rate 9600 wajib diingat ya. Lalu mulai komunikasi SPI serial peripheral. Lalu ini untuk eksekusi program secara pengulangan. Ini ngerekam enggak? Oh, ngerekam. Lalu isi dari void loop tersendiri ada for. For itu untuk menginkrementkan untuk program ini. Saat INTI sama dengan 0, saat nilainya 0, maka I kurang dari size of buff. Kalau apabila kondisi ini tercapai atau belum tercapai, ini apabila belum tercapai ya, maka dia akan increment. Apabila tercapai ya berarti programnya nggak akan di eksekusi seperti itu. Nah, dimana saat kondisi ini maka SPI.transfer buff I. Buff I maka akan mengirim kalimat hello slave garing n. Lalu SPI.transfer ya ini tadi udah, lalu dijeda selama 1000 milisecond. Lalu ini untuk slave-nya, slave Arduino Uno ya. Dimana cara buff tadi variabel buff ya, kan wajib sama variabelnya sama-sama buff. Dimana variabel buff di sini bernilai char 100. 100 itu untuk panjang kalimatnya. Lalu variabel index, data tipenya volatile byte. Lalu variabel receive done dengan variabel dengan data tipe, ini data tipe sorry. Di sini data tipe volatile bernilai boolean. Lalu void setup, void untuk menginisialisasi setiap serial, pin ataupun termasuk
SPI ya. Nah, ini dengan baud rate wajib sama tadi 9600, ini disamain juga baud rate-nya 9600. Nah, untuk mengenablekan SPI maka akan digunakan program ini SPCR terus atau sama dengan bit SPE. Lalu pin mode ini inisial untuk si SPI-nya ya sebagai slave. Lalu pin mode di mana MISO sebagai output. MISO itu tadi dapat dilihat MISO itu master menerima data lalu slave mengirimkan. Jadi ini ngirim ke master ke ESP32. Lalu index sama dengan 0, receive dan sama dengan false. Apabila sudah selesai maka akan false nilainya. Nah, SPI.attach interrupt ini serial peripheralnya itu akan ke interrupt, lalu void loop ini eksekusi program pengulangannya atau program utamanya. Jika receive done maka buff index sama dengan 0 akan ngeprint buff yang ini di dalam serial monitor. Lalu saat sudah ngeprint maka dia akan false lagi. Nah, ini ada kondisi interrupt rutinnya. Ya, saya rutin ya. Di mana out srg ini variabel, lalu dengan data tipe unsigned integer 8 sama dengan sreg serial register. Lalu ini untuk nge-clear dari ISR. Lalu variabel C bernilai char itu karakter sama dengan SPDR. Jika indeks kurang dari size of buff, maka kondisi buff akan menambah. Jadi apabila kondisi ini tidak tercapai, maka program di dalam if ini akan dieksekusi. Seperti itu. Maka C sama dengan kutip 2 garing N. Serial register out srg seperti itu. Nah, langsung ke dalam video aja. Latihan 7. Nah, di latihan 7 ini dapat dilihat untuk konfigurasi pinnya. Untuk Arduino Uno terhubung ke pin 13, 12, 11, 10. Lalu untuk ESP32 pin 13 tadi terhubung ke pin 18 ESP32. Jadi sebelah kanan ini pin ESP32. Ini untuk Arduino Uno sebelah kiri. Di mana 13 ini terhubung ke 18 sebagai SCK atau clock-nya. Lalu 12 terhubung ke 19 itu untuk MISO-nya. Master sebagai master ya. Master untuk ngirim MISO. Untuk menerima datanya, jadi si master akan terima data, lalu master akan ngirim ke slave dari 11 ke 23, lalu ini untuk posisi slave berapa sih? Seperti itu. Jadi sebelah kiri itu Arduino Uno, yang sebelah kanan ESP32 untuk konfigurasi wiringnya. Nah, ini programnya untuk masternya dari modul 11 PBM sama. Nah, untuk slave-nya dari modul 11 PBM. Nah, ini program yang di dalam ESP. Jadi untuk masternya disamakan sesuai dengan modul 11. Dicoba untuk upload. Jangan lupa saat proses upload, posisi dari si board berada di DOIT ESP32 DevKit versi pertama. Itu wajib. Lalu untuk COM portnya dilihat lagi di device manager berada di COM berapa. Lalu silakan upload sampai dengan muncul dan uploading. Proses upload. Nah, sampai dan uploading artinya sudah selesai. Nah, posisinya di DOIT ESP32 DevKit versi pertama. Terus COM-nya juga disesuaikan. Ini untuk Arduino Uno-nya, programnya juga sama, cuman dari modul 11 PBM.
dapat dilihat programnya sama dengan modul 11 PBM presentasi. Lalu apabila sudah sesuai, diklik upload. Saat proses upload jangan lupa untuk memilih boardnya yakni Arduino Uno, dan komportnya disesuaikan dengan device manager yang terbaca. Lalu proses upload sampai dengan muncul dan uploading. Nah, untuk baud rate jangan lupa untuk di serial monitornya itu wajib sama-sama 9600. Nah, ini untuk konfigurasinya dapat dilihat ada dua kabel, di mana yang satu COM3 dan satu COM4. COM3 itu untuk ESP32 dan COM4 itu untuk Arduino Uno. Lalu yang terhubung itu hanya 4 kabel. Tadi sudah dijelasin konfigurasinya ya. Ini ke pin 13, 12, 10. Saat terbaca serialnya tuh di sini TX dan RX-nya akan kedap-kedip kelihatan. Nah, di sini yang terhubung D2, D18, 19 dan 23 ya. Hanya 4 kabel yang terhubung. Nah, saat di serial monitor, kenapa nih muncul teksnya itu nggak lengkap? Harusnya muncul hello /n. Alasannya cuma satu, apabila saat kondisi keempat pin tersebut yang tadi miso, si CLK dan CS-nya itu tidak terkonek dengan baik, maka ini yang akan didapatkan. Nah, saat dipaskan kondisi dari si keempat pin tersebut, maka akan muncul teks yang lengkap, hello slave, seperti itu. Nah, hello slave. Jadi untuk serial peripheral yang wajib diingat yakni untuk koneksi keempat pin tersebut harus benar-benar terhubung pas ya, dan posisi kabelnya pun itu kalau bisa jangan ada kayak bengkokan atau apa gitu. Intinya harus ngepas gitu. Jadi kondisi kabelnya yakni lurus, terus untuk pinnya itu benar-benar terhubung, tidak longgar, ngepas ya. Jadi antara SP32 dan Arduino Uno harus ngepas. Nah, apabila tidak ngepas kayak gini lagi nih munculnya nih. Gak lengkap kalimat hello slave-nya. Nah, ini saya bantu tekan agar benar-benar terhubung. Nah, kalau misalnya bagus, benar-benar terhubung, ya muncul gini hello slave. Ini kejeda selama 1 detik ya, atau 1000 milisecond. Nah, ini jedanya itu kurang lebih 1 detik atau 1000 milisecond. Untuk latihan 7 sekian, lanjut ke latihan ke-8. Untuk latihan ke-8, akan menggunakan fungsi I2C. I2C itu apa? I-nya itu ada 2 dan C. Integrated Circuit. Artinya protokol koneksi antarmuka secara bus serial, di mana yang SPI itu secara peripheral. Nah, ini hanya menggunakan 2 kabel nih. Pertama SDA dan SCL. SDA itu data serialnya, 1 kabel, lalu 1 kabel lagi SCL untuk serial clock-nya. Nah, kelebihan dari I2C dibanding peripheral, untuk peripheral sendiri itu ada noise. Apabila kayak tadi agak longgar atau apa, itu akan terbacanya kurang lengkap di serial monitornya. Nah, beda dengan I2C, karena menggunakan 2 kabel dan secara protokol koneksinya menggunakan bus serial, ini kan menggunakan peripheral ya. Maka untuk pembacanya lebih bagus I2C. Terus untuk koneksinya di sini
SDA dari ESP32 terhubung ke GPIO 21 dan GPIO 22, di mana SDA terhubung 21, SCL terhubung ke 22. Nah, I2C sendiri nggak bisa banyak. Artinya I2C ini antar device ya hanya ke 2 device maksimal. Nah, akan tetapi apabila menggunakan SPI, si slave-nya itu bisa banyak, tergantung dari si CS ya. Harusnya si CS mana sih? SPI. Nah, si CS-nya ini ada berapa? Tergantung. Sebenarnya untuk I2C juga sama. Di Arduino Uno itu kalau nggak salah ada 2 I2C ya. Lalu ini untuk program Arduino-nya, di mana yang sebagai master yakni ESP32 dan sebagai slave yakni Arduino Uno. Di mana hashtag include wire.h artinya memanggil library dari si I2C wire. Lalu void setup dengan baud rate 9600 akan mengkomunikasikan secara serial monitor ya, serial begin. Lalu diinisialisasikan juga wire.begin dengan 21 dan 22, artinya GPIO 21 dan 22 yang tadi SDA dan SCL. Lalu void loop dengan kondisi wire.begin transmisi dengan address 8, lalu wire.write hello Arduino, lalu wire end transmisi, jadi dimulai lalu dihentikan. Ini pembedanya antara SPI, lebih mudah ya dalam pemrograman karena hanya begin dan end. Lalu saat wire request from dari 18 dan 13, tadi kan baca dari wire begin 8, saat ke request 8 dan 13 ada program pengulangan while wire.available char c wire.read ini akan membaca serial.print c. Intinya apabila avail maka dia akan membaca ya ini mana sih teksnya si hello Arduino. Lalu serial.println delay selama 1000 milisecond atau 1 detik. Lalu untuk slave-nya hashtag include wire.h artinya memanggil library dari si I2C di mana bacaan itu wire. Lalu menginisialisasikan atau mendefinisikan di dalam void setup yakni wire.begin dengan address 8, slave-nya 13 tadi ya. Ya, slave-nya 13. Wire on receive ini akan nerima dari master ya tentunya. Maka dia akan nge-request event kondisi yang ada. Lalu serial.begin akan memulai atau mendefinisikan atau menginisialisasikan komunikasi serial dengan baud rate 9600. Lalu eksekusi program pengulangan ini jeda selama 100 milisecond. Di mana saat kondisi receive event artinya diterima eventnya, maka ini ada program pengulangan lagi, maka apabila kondisi ini belum tercapai, maka dia akan nge-read terus. Seperti itu. Lalu ini ada serial.println, buka kurung tutup kurung, artinya dia akan mencetak new line. Ini juga sama untuk mencetak new line ya. Learn kan artinya enter. Lalu void request event, ada kondisi request event dengan wire.write hello not mcu. Seperti itu. Nanti apabila dibaca di ESP, maka akan muncul kalimat hello not mcu. Akan tetapi apabila di slave dibaca maka akan muncul hello Arduino. Intinya ini dikirim ke slave, hello Arduino ini
dikirim ke slave. Nah, untuk hello not MCU akan dikirim ke master. Lalu lanjut ke video latihan 8. Nah, di latihan 8 ini konfigurasinya dapat dilihat di mana Arduino Uno pin A4 dan A5 ini untuk Arduino Uno, ini untuk ESP pin 21 dan pin 22 itu posisinya SDA dan SCL ya, serial data dan serial clock. Lalu ini acuannya juga sama dari modul 11 PBM. Lalu ini untuk isi programnya dari modul 11. Nah, ini untuk program SP-nya atau masternya. Di mana program yang dari modul 11 diketikkan sesuai ya untuk ESP. Lalu jangan lupa untuk boardnya disesuaikan DOIT ESP32 DevKit versi pertama. Lalu komportnya juga disesuaikan dengan bacaan dari device manager. Ini untuk Arduino Uno-nya programnya sama dengan ESP. Untuk boardnya harus disesuaikan yakni Arduino Uno. Lalu untuk komportnya disesuaikan dengan device manager yang terbaca yakni COM4. Lalu di-upload untuk ESP-nya sampai dengan muncul dan uploading. Nah, ini kan berada di COM3 DOIT ESP32 DevKit versi pertama. Ini untuk Arduino Uno di-upload. Nah, untuk boardnya Arduino Uno yang berada di COM4 di device manajernya sesuai ya. Terus ini saya coba baca serial monitor di Arduino Uno. Berarti ini hasil terima serial monitor. Ini serial monitor dari Arduino Uno ya, atau dari slave. Dimana ini hasil bacaan dari master. Dimana master tadi ngirim teks hello Arduino. Seperti itu. Ini untuk koneksinya. Dapat dilihat ini berada di A4 dan A5 untuk Arduino Uno-nya. Dan ini berada di D21 dan D22. Nah, di sini harusnya ada satu lagi serial monitor. Serial monitor untuk master. Nanti akan muncul teks karena ini dari master ke slave. Nanti ada lagi dari slave ke master. Nanti harusnya di serial monitor si master apabila ditampilkan, maka akan muncul hello Arduino yang ini. Hello Arduino yang hello not MCU harusnya ya. Muncul teks hello not MCU. Jadi teks ini akan dikirim ke master. Nah, untuk I2C dapat dilihat ya lebih bagus bacanya dibandingkan SPI. Tidak ada noise atau koneksinya cukup 2 kabel dan kedua kabel tersebut hasil bacanya lebih bagus ketimbang SPI. Seperti itu. Jadi tadi di sini kan di serial monitornya, ini serial monitor slave ya. Itu munculnya hello Arduino, ini saya ulangi. Lalu harusnya di master tersebut apabila di serial monitor maka akan muncul kalimat tadi hello not MCU. Oke, sekian penjelasan latihan 5 sampai dengan latihan ke-8. Kuis ke-11 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani STMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.